Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 4 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kalian tidak datang ke gunung yang dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sungguh, mereka tidak tahan mendengar sabda itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian telah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Perutusan dan Pewartaan Injil. Menjadi murid Yesus berarti siap diutus kemanapun untuk memberitakan Injil. Ini adalah konsekuensi yang tidak dapat ditolak ketika kita menjadi murid Yesus. Siapapun tanpa terkecuali, bila mengaku sebagai murid Yesus, maka wajib mewartakan Injil. Dalam bacaan Injil hari ini, kita temukan bahwa Injil Markus mencatat bahwa setelah Yesus memanggil para murid, Ia mengutus mereka untuk mewartakan Injil atau kabar gembira kepada sesama. Mengapa Yesus mewajibkan para murid untuk mewartakan Injil? Jawabannya, karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa. Dan kehendak Allah Bapa
ialah agar semua orang bertobat, mengalami kebahagiaan, dan memperoleh keselamatan. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya, Ia mengutus mereka berdua-dua. Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua-dua supaya dari mulut dua saksi setiap perkataan dapat diteguhkan, dan supaya mereka dapat saling menemani satu sama lain ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing, dan bisa saling menguatkan, saling memberi semangat, saling menolong, dan saling menjaga. Dengan demikian, Tuhan Yesus mengajarkan supaya para murid saling berteman, saling membantu, menganggap orang lain sebagai kawan dan bukan lawan. Tuhan Yesus juga mengutus mereka dengan memerintahkan untuk tidak membawa bekal, baik itu berupa makanan dan minuman maupun uang, agar mereka sepenuhnya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk meletakkan kebahagiaan dan menyandarkan harapan hanya pada Dia, karena Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka. Saudara-saudari terkasih, panggilan dan tugas perutusan serta pewartaan Injil yang Tuhan berikan kepada murid-murid-Nya menjadi juga panggilan kita yang adalah murid-murid-Nya di masa sekarang. Seperti para murid, kita pun diutus Tuhan untuk bersaksi dan mewartakan kabar gembira kepada dunia dan kepada sesama. Bagaimanakah cara kita untuk bersaksi dan mewartakan kabar gembira? Adalah melalui cara hidup kita masing-masing. Kita menjadi pewarta kabar gembira dengan menampilkan cara hidup yang baik dan benar sesuai teladan Kristus, agar dari cara hidup kita orang-orang dapat mengenal bahwa Kristus adalah pengantara perjanjian baru. Marilah kata-kata kita menjadi sumber inspirasi, serta perbuatan kita menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Dengan cara itu, maka kita sementara menghadirkan Injil bagi dunia dan masyarakat kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjanjian yang telah Kau ikat dengan kami dalam diri Putra-Mu. Semoga kami Kau mampukan untuk menjadi saksi cinta kasih dan pewarta Injil yang menjadi jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.